Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyata minna ila arwahi masyayikhina wali mu'allimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulama'ina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali awli tis'ati wali sangwa ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kitab wasiyatul Mustafa al-imamul muhaqqiqin wa zubdatul arifin Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'un lilana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat summa ila ruhi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten-wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak saudara sekalian, jamaah rutin kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassaba'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 20 garis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, wadul murai lan kaduwe wong sing riya iku salasu alamatin ana telung tanda-tanda. Yang pertama yutimu ruku'ahu wa sujudahu, menyempurnakan rukuknya dan sujudnya ma'an nasi, di hadapan manusia. Nomor 2 wayang kusuhu idza shalla wahdahu, dan mengurangi ibadahnya, mengurangi sholatnya ketika sendirian.
yang ketiga, wa yanshutu lil mar'il ladzi yasna alaihi wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Jadi dia jadi mendapatkan pujian, ya. Satu adalah menyempurnakan rukuk dan sujud di hadapan manusia. Yang kedua, mengurangi sholatnya atau ibadahnya ketika sendirian, dan juga ketika mendapat celaan, ya, dia mengurangi ibadahnya. Dan ketika sendirian itu alaihi wa yadhkurullaha fil khala wal mala, ya. Jadi ini 3 tanda orang-orang yang riya. Tenggorokan kok lor. Para hadirin rahimakumullah. Jadi walil murai salasu alamatin, dan tanda orang riya itu 3 tanda. Ar-riya'u, riya dari ar-riya'u, dari kata ro'a hamzah, ro'a melihat, ya, melihat. Dan juga bisa dari kata ar-ru'yah, ar-ru'yatu memperlihatkan atau memperlihatkan atau menampakkan sesuatu, itu riya, ya, itu riya. Nah, menampakkan ibadah atau amal kebaikan, apalagi pamer, ya, itu karena manusia, baik ibadah ataupun non ibadah, itu karena ingin dipuji. Contoh, ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap sebagai orang alim, dianggap sebagai ahli ibadah, sakti mandraguna misalnya, membangun image atau kesan yang bagus di hadapan orang lain karena faktor duniawi, misalnya ingin populer dan sebagainya. Itu juga bagian dari riya, ya. Jadi termasuk orang yang berjuang tapi untuk cari dunia, itu juga tergolong riya, ya. Nah, ketika dilihat orang itu senangnya luar biasa. Dilihat orang senang, bangga, nggih, bangga seneng. Iku aku kok, nih kan, aku kok, ya, itu bangga. Dan terjadi ujub. Kalau sudah bangga, ujub, bangga diri, melebihkan diri sendiri. Itu dari bagian apa? Orang yang ingin amalannya diakui orang lain. Percuma kita beribadah ingin diakui orang lain. Tidak usah mencari pengakuan, tapi kalau Allah menghendaki sampai diakui orang, beda ya. Mencari pengakuan, mencari popularitas, tapi Allah menghendaki populer, itu beda lagi, karena Allah yang menghendaki. Nah, mengapa orang ibadah riya selalu ada di sekitar kita, ya kan? Banyak ya, ada dan fakta itu. Kadangkala wong gak ngerti apa ku riya, nglakoni riya iku kok ana, ya. Dan alasannya nanti lillahi ta'ala. Aku lillahi ta'ala kok. Lillahi ta'ala kok disebut, ya. Kenapa orang riya? Itu pertanda satu, ya. Orang itu enggak ngerti ilmu. Enggak ngerti ilmu, enggak ngerti tujuan ilmu, enggak ngerti tujuan ibadah. Enggak paham. Ya. Jadi sama ketika dia untuk lillahi ta'ala atau linnas untuk manusia dianggap sama. Jadi ini apalagi menghilangkan Allah dan menumbuhkan nilai manusia, wah ini tambah teman ya. Jadi kalau guru saya mengatakan itu bodoh. Jadi mulai ibadah, non ibadah atau amal apapun hanya untuk pengakuan, popularitas, membangun image, mencari duniawi atau ingin dianggap, ya, itu kata guru saya, bahasanya kasar memang, bodoh ya. Ini. Nah, ini waktu ngaji kitab Ihya itu, beliau mengatakan ini bodoh ya. Kisah Latif, Allah yarham tuh. Nah, yang kedua, orang yang suka pamer ibadahnya, ingin dilihat orang, itu orang yang kurang imannya. Kurang imannya, kurang percaya pada imannya sendiri. Jadi kalau lek gak didelok wong gak mantep. Ngoten ya. Lek gak didelok wong gak mantep. Tapi lek kono wong berkurang ibadahnya. Lek nang nggone njaba, ngoten keramaian, luar biasa. Tapi lek jero kamar, ome dhewe di luar biasaan. Jadi ibadah kenceng biasa di luar, ibadah kendo biasa di dalam.
Ndak podo nih ya. Ndak podo. Wawalam Pak. Ndak mesti kemudian contoh nggih Ustadz A, Ustadz B atau orang yang dianggap alim. Belum tentu ketika dia sendirian di dalam rumahnya atau di mana sendirian, ndak mesti sama dengan yang ditampakkan ketika di hadapan banyak orang. Ndak mesti. Ya, saya kumpul dengan banyak tipe-tipe orang ya banyak begitu. Apalagi yang saya ngaku paling sunnah kan, sunnah. Nah ngomong ya gak sepiro sunnah. Kan jopo kayak sunnah, oh, itu banyak. Ini fakta. Kalau ada yang tidak ngakui monggo, tapi fakta. Saya punya banyak teman yang aliran seperti itu. Di hadapan orang banyak itu kayak paling sunnah, tapi dalam rumahnya nggak sunnah balas. Ini ku wakeh bang ini. Hati-hati, nggak usah kepincut sampean. Wih kurek gak usah. Belum tentu ketika di dalam rumah atau sendirian koyok ngono nang arepe menungso. Belum tentu. Kadang-kadang yang saya gak sholat, Pak. Gak sholat. Tapi di hadapan orang berjamaah paling ngarep, ya kan? Ini ada karena teman saya sendiri dan dia sekarang sadar kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga faktornya selain tidak tahu ilmu, tidak tahu tujuan ibadah, siapa yang sembah. Yang kedua kurang imannya. Yang ketiga dia nggak jujur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jujur. Dilihat usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, hanya di lisan tapi hatinya nggak jujur ya. Ini hati-hati ya, nggak jujur. Jadi riya itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dipuji orang lain, yes, diakui, dipuji sebangsanya ya. Dan memperlihatkan amalnya ya. Contoh misalnya orang yang baca Quran terus menerus ya, ingin dianggap sebagai pembaca Al-Quran, Al-Qari. Atau orang ngaji kayak kita misalnya dianggap sebagai apa, itu nggak boleh ya. Hangus nanti amalnya, eman sekali lah. Lah padahal nyon sewu di pandangan manusia, orang riya, orang suka pamer itu bagus pandangan mata manusia. Padahal secara hakikat orang yang riya itu akan mendapatkan kesedihan, menimbulkan kegelisahan, melahirkan kebencian ya. Kemudian menyebabkan maksiat atau dosa. Kok bisa ngeten? Ketika dia beramal ibadah atau amal sosial di hadapan manusia ya, kalau nggak ada yang memuji, mangkel dia ya, mangkel. Aku wis soro-soro tarik bengek sebagainya, kono sing ngreken belas ya. Nah, ini jangan, itu termasuk menimbulkan kesusahan, susah dia. Ya, susah ketika tidak ada yang memuji. Ya, gelisah dia karena dia selalu bertanya, apa sing kurang mbek aku ya dia? Apa sing kurang mbek aku awakku? Apa sing salah? Kok kono sing ndelok, kono sing muji ini kan. Selalu gelisah. Ya, selalu gelisah. Juga timbul kebencian. Contoh misalnya saya beribadah ada Mas Agus. Saya harap Mas Agus melihat saya. Aku paling pinter toko Mas Agus. Hati-hati, ini juga riya. Ya. Akhirnya Agus ya gak ngereken, no reken you kan. Mangkel dia benci. Padahal aja Agus iki. Aku pes-pes katung-katung. Ini cobaan dan sebagainya gak didelok belas. Mangkel lah kan. Itu. Nah, kalau mangkel benci menimbulkan maksiat dosa. Hati-hati. Makanya itu kata Nabi napa? Nabi dawuh ngeten, Pak. Siapapun yang menghimpun dalam pikiran dan hatinya, ya. Dan siapapun yang menghimpun dalam pikiran hatinya dengan kebaikan, maka Allah akan menampakkan kebaikan dalam dirinya. Dan barang siapa yang himpun pikiran hatinya dengan keburukan, kemaksiatan, maka Allah akan menghiaskan dirinya dengan kemaksiatan. Nah ini dawuh Kanjeng Nabi, lek wong apik masih hasilnya apik, elek hasilnya elek. Walaupun kejahatan keburukan atau riya dalam hati nggak ada yang tahu, tapi Allah akan menampakkan hiasan dirinya, ya kan? Saya lihat orang-orang yang pamer riya itu tidak akan bahagia dalam hidupnya. Saya lihat susah dia, susah kehilangan, lek kadung mapan, susah
napa gak didelok wong susah ya. Gak diakui susah. Sampai-sampai nyuwun sewu ketika merasa dibutuhkan banyak orang keluar kata-kata aku sudah wongno dah kan. Saya sih dihormati dah. Saya masih dibutuhkan, enggak boleh gitu ya. Itu bentuk dari ketidakikhlasan dia. Ketidakikhlasan, bentuk kegelisahan, bentuk kesusahan ya. Nah kalau mikir ngono ya kapan? Gak mari-mari, Pak. Percuma kita bersandar pada pujian manusia, gak akan mari. Sampai mati loh gak akan mari sampai. Ya, percuma. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, bahkan selain orang riak pamer ibadahnya itu selain dapat kesusahan, kegelisahan, kemangkelan, kebencian, ya, dosa, dia dapat hukuman nanti. Dapat hukuman ketika misalnya seseorang ingin mendapat pujian, ya, maka pujian itu pasti dia dapat, pasti Pak, karena ikhtiar dia kan oleh pujian, mendapat jabatan, pasti dapat jabatan. Tapi ketika yang diharapkan tercapai, maka muncul hukuman-hukuman itu. Diakui orang sebagai ahli agama misalnya, pasti diakui orang, tapi ketika pada puncak pengakuan dapat hukuman. Ya, mburi-mburi hukumannya gak ngarep ya. Apa hukumannya? Ngeten. Jadi wonten dan kitab Al-Usfuriyah karangannya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahimahullah, ya, beliau dawuh ya, niki riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Apa? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la nasibal muraina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan. Nabi dawuh, setelah orang riya itu mendapatkan apa yang diharapkan, pengakuan, jabatan, status, pengaruh, ketokohan, wis didapatkan, ya, maka Nabi dawuh nantinya tidak ada bagian sama sekali bagi orang-orang riya dari amal-amal mereka sedikit pun. Sama jangan kemudian kaget, oh kurang pinter, diakui, sudah. Itu pasti dapat dia, karena dunia nih kan. Tapi kalau sudah dapat pengakuan dan sebagainya tadi, maka Nabi nurusno dawuhne, ya, tidak ada bagian sedikit pun dari amal-amal mereka karena riya, ya, melainkan akan timbul kesedihan, akan timbul penyesalan, dan akan timbul siksaan fi yaumil qiyamah. Entek Pak. Dan tujuannya kan pengakuan, sudah selesai kan ya. Tujuannya cari jabatan, ya selesai. Tujuannya diakui orang, ya selesai. Terus apa mana sih digolek gitu? Ya habis, selesai. Nah ini hukuman nanti fi yaumil qiyamah. Bahkan nanti orang-orang riya, Pak, orang-orang riya akan dipermalukan Allah fi yaumil qiyamah. Dipermalukan sama Allah. Kenapa? Karena orang-orang riya akan dipanggil oleh Allah langsung. Ada yang memanggil. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Nanti di hari kiamat ada seruan yang memanggil apa? Ainal muraun. Di mana orang-orang riya? Ya. Ainal muraun, di mana orang-orang riya di dunia? Wa ainal mukhlasun. Wa ainal mukhlisun, dan di mana orang-orang ikhlas? Dipanggil dua-duanya. Wong riya ikhlas dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Kumu ngadeg sira kabeh. Jadi kok ngadeg, Pak? Wong sing tukang riya, wong ikhlas padha ngadege. Ya. Sama-sama berdiri dipanggil Gusti Allah. Apa kata Gusti Allah? Ya, wa hatu amalukum. Dudukna amalmu. Dudukna amalmu ya. Ya sing amali wong sing ikhlas, Pak. Wong sing muraun yang riya enggak ono amali, hangus, sudah habis di dunia. Karena yang digoleki cuma itu, pengakuan. Apalagi populer, diakui oleh orang, wis habis sudah, apalagi enggak ada. Ya, wa khudu ujurakum, dan ambillah ganjaranmu, balasanmu. Ya. Min sayyidikum, dari Tuhan kamu. Wong ikhlas ibadah sing utuh. Wa khudu ujurakum, ambil pahalamu. Wong sing muraun, wong riya, ya gak ono pahala ya, Pak. Kosong.
Ya wis kabeh kan sudah dikabulno di dunia kan. Apa karepe? Ya. Jadi nanti di hari kiamat ngoten ada panggilan seperti itu. Lah kemudian wong riya ini protes. Masih aku ya amal ya Allah. Ya, aku ya beramal, sedekah, maca Quran, mimpin TPG, dadi ngulang ngaji, pemane, tokoh masyarakat, mimpin banser. Misalnya riya ya. Dan sebagainya, maka apa kata Gusti Allah? Dijawab, idhabu, pergilah kamu sekalian. Ya. Pergilah kamu sekalian ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang dulu kalian pamer-pamerkan di dunia. Jadi kita ini yang dipameri, diriyai, nanti dicari orang-orang riya itu. Jadi gak usah kemudian biasa saja. Semua ada balasannya. Ya. Jadi mereka akan mencari. Idhabu, lungo, golek ono. Ya, pergilah. Ya. Nanti kemana ya Gusti? Kemana ya Allah? Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pada orang-orang yang kau pameri amalmu di dunia. Oh, sampai di golek. Golek sampe jak kuwatir. Di dunia kita kalah dengan anggapan-anggapan yang merendahkan kita, tapi itu casing saja. Nanti hakikatnya di yaumil kiamah. Ya. Mereka butuh kita. Fangduru, ya Allah dawuh, fangduru hal tajiduna indahum khaira. Ya. Lalu lihatlah, fangduru, maka lihatlah kamu sekalian pada orang-orang riya tadi kan. Apa? Ya. Apakah kalian menemukan balasan dari mereka? Siapa orang-orang yang diriyai? Ya gak ono, Pak. Tidak ada. Habis kan? Habis. Tidak ada. Nah, ini kerugian yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi sebagai hasratan wa nadamatan, ya, wasaqawatan. Jadi muncul penyesalan, muncul kerugian, hukuman. Ya. Nanti fi yaumil kiamah. Jadi eman ibadah apapun, dalam bidang apapun, baik ibadah non ibadah, itu dikencengi niatnya, ya, dikencengi niatnya. Eman. Oh, aku gak ikhlas, tetap belajar ikhlas. Ya apa caranya? Guru saya mengatakan, sebelum melakukan apapun, pasang niat sing bener, sing kenceng, sing kuat. Insya Allah di tengah perjalanan amaliyah itu, niat ini karena sudah menyebut nama Allah akan dijaga oleh Allah. Balik, aku lon, astagfirullahaladzim, ini balik, belajar ikhlas, belajar terus belajar ikhlas. Kata Habib Lutfi apa? Belajar ikhlas. Insya Allah dari belajar ikhlas aku mau seakan amalnya belajar ikhlas, mau situ kono sing ikhlas. Seperti dari ribuan amal satu yang diterima karena satu keikhlasan. Wallahu a'lam. 1000 amal gak ikhlas, kemudian didelok ono satu amal sing ikhlas, separuh penutup dari ketidak ikhlasan. Sebab satu amal yang ikhlas. Nah, ini badir rahimah iman. Jadi niat dikencengi, niat iso ngaji lillahi taala ngridai Gusti Allah. Sudah mantep nang hati, insyaallah ada apa-apa menyimpang dari tujuan semula, ini akan menjaga kita karena sudah menyebut nama Allah. Nah, jadi orang riya itu ya Allah termasuk orang munafik, Pak. Nah, termasuk golongan orang-orang yang munafik, sebab mereka itu menipu dirinya sendiri, menipu Allah, ya, menipu Rasulullah, menipu orang lain, menipu diri sendiri. Allah dawuh, innal munafiqina ya yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu adalah menipu Allah, menipu Allah, ya. Dan Allah akan membalas tipuan mereka, wa huwa khadi'uhum. Allah membalas tipuan mereka. Hati-hati, ya. Jadi wong riya babano, biarkan saja.
Ya kan sebenarnya kan dia kan punya kehendak diakui, ya biarkan kita akui. Selesai. Kita hormati, ya kita hormati. Tapi nanti setelah fi yaumil qiyamah akan mencari orang-orang yang dipamerkan ketika di dunia. Ini perhatian rahimakumullah. Jadi bahwanya Kanjeng Nabi ini pun dawuh, sing saya khawatirkan nanti pada akhir zaman bukan orang-orang adalah umatku yang terkena penyakit syirik kecil, asyirkul asghar. Sahabat tanya, "Napa ya Rasulullah?" Ya, syirkul asghar. Nabi menjawab, "Arya uria." Ini yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi niku adalah asyirkul asghar, syirik kecil atau syirik yang khafi samar dalam hati. Tapi Allah Maha tahu. Ya, Maha tahu Gusti Allah. Jangan menipu Allah. Lah misalnya begini, aku ki kabeh ikhlas lillahi taala. Ya kan, padahal niatnya pamer. Niatnya menunjukkan aku iki loh misalnya kan. Berarti dia menipu Gusti Allah. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Wa huwa khadi'uhum. Maka Allah akan menipu, membalas tipuan mereka. Hati-hati. Ya. Niat dikencani. Jadi siji ketika tandanya adalah mereka ketika dilihat banyak orang, wah kencang ibadahnya, kencang. Disempurnakan. Yutimu ruku'ahu wa sujudahu kan. Jadi ketika di hadapan manusia itu disempurnakan ibadahnya, diapik-apik lah ibadahnya supaya oleh lemane menungso. Yang kedua, ketika mendapat puji, celaan, dicela, dicaci maki, dilokno wong, maka ibadahnya menurun. Ya, menurun. Jadi di keramaian itu mereka kenceng ibadahnya supaya di menungso dalam kesepian sendirian akan menguranginya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga oleh Al-Alama Al-Faqih Abu Lais ya As-Samarqandi rahimahullah yang wafat tahun 983 Masehi ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu kitab yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Lais dawuh tanda-tanda orang riya ada 4 ya. Ada 4. Satu apa? Yaksilu idza kana wahdah. Dia akan malas jika sendirian. Orang riya. Sebab enggak ada yang melihat. Yang kedua adalah wa yanshatu idza kana finnasi. Ya, maka dia rajin ketika di hadapan manusia. Yang ketiga apa? Wa yazidu fil amali ya idza usni alaih. Ketika mendapat pujian maka meningkatkan amalnya. Ya, misalnya gini, Mas Samsure, waduh, miritane, waduh. Semakin tambah kenceng-kenceng ya kan. Ya, tambah di ini kapan mana iki dilembong ngene kan ya. Wong ning ngarepe maratuwa. Jadi menambah amal ketika dipuji. Ya, dipuji. Bagus ngaji ngarep dhewe. Sampai ngarepe panggung. Jumatan dipuji wong sampai ngarepe imam. Ya, yang terakhir wayang kusu idza dzumma. Mereka mengurangi amalnya, mengurangi ibadahnya ketika ada cacian dari manusia. Coba ya, hati-hati dengan orang seperti ini kan. Hati-hati. Apa bentuk riya sarananya? Niat. Sampai mereka niat nang ati lillahi taala, gampang kemasukan penyimpangan amal. Makanya apa diniati, nyambut gawe diniati. Silaturahim sowan diniati, ngopi diniati. Nggih. Ngopi ketemu Cak Agus, Mas Yuli, Mas Muhanan, tak niati ketemu kanca-kanca silaturahim lillahi taala. Lho nggih, silaturahim niku. Ketemu silaturahim. Ya oleh pahala. Pokoknya kalau kemaksiatan di dalamnya. Niat. Yang kedua yang dipakai apa? Itu sarana riya, ilmunya, sugihnya, pinternya, jabatannya. Itu sarana riya.
macam-macam, ayu, ganteng. Nah, kata wong elek lho pede, Mas. Sampai wong ganteng enggak pede blas. Jadi sarana apapun dipakai untuk menimbulkan pujian manusia, ya. Jadi jangan kemudian kita melihat orang lain yang melakukan ketaatan yang luar biasa, jangan. Ya, husnudzon saja bahwa dia itu beribadah lillahi ta'ala, perkara dia ingin pujian manusia. Ingat tadi ya, fi yaumil qiyamah diceluk Gusti Allah, ya. Ikhlas apa amale entek blas gak uman entek nang donya dikon goleki wong sing dipameri ku mau, ya. Oleh balasan ya gak ono. Isa-isa sing dipameri ya cara nang donya niku apa ya males pokok. Sepurane ya aku ben mamer sampe males pokok. Kate. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, terakhir, apa hukum riya itu? Hukum riya itu termasuk haram, ya, dan termasuk al-kabair, dosa besar. Nggih, dosa besar. Dan itu termasuk golongan syirik, Pak. Termasuk orang yang merasa paling benar, paling suci, paling sunnah dari yang orang-orang yang ahli sunnah yang lain. Itu termasuk itu, ya, hati-hati, ya, nggak boleh kita merasa paling di hadapan orang lain. Nah, itu para hadirin rahimakumullah, sehingga ya riya yang ada di dalam diri juga harus dihindari, juga riya dalam perbuatan zahir juga harus dihindari. Jadi pesan saya satu, amal apapun baik amal ibadah wajib, sunnah atau mubah tetap diniati dalam hati, kenceng niat, tegaskan, kuatkan niat dalam hati lillahi ta'ala, supaya nanti ketika dalam perjalanan amaliyah itu diselamatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wedine opo lek tengah-tengah amal kita pamer nang ngarepe manusa, itu akhir ajal kita. Gak medeni sampeyan. Ayo. Medeni, Pak. Wis disawang wong mati. Jadi matine ditutup dengan ar-riya'u ma'an nas. Riya di hadapan manusia. Yang kedua, ya tetap kita husnudzon, ya, dan juga kepada orang lain. Masalah dia riya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wong riya pasti punya tadi yang ada tanda-tanda penyesalan, tanda-tanda kebencian, tanda-tanda kegelisahan. Ini kalau sudah gelisah, benci, akhirnya apapun dilakukan untuk merendahkan orang lain, inginnya dia dihargai lebih tinggi dari orang itu, maka menimbulkan dosa. Fitnah muncul, betul nggak? Hoak muncul, terus pokoknya aneh-aneh. Itu ya. Jadi coba yang ketiga, aku gak ikhlas, tetap belajar ikhlas. Sing penting dipasang niat sing temenan, dincep nang jero hati. Lillahi ta'ala. Lah esuk dzikiran hatinya. Dzikir untuk selamat, ya. Dzikir selamat, ya. Oke, itu ya, mudah-mudahan keterangan singkat ini manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.